كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, yaitu menghukum mengenai mengubur jenazah di dalam rumah. Apakah perkara ini dibolehkan ataukah tidak dibolehkan? Telah kita nukilkan pada pertemuan yang lalu sepakat seluruh para ulama dari imam madhab yang 4, ya, jenazah itu paling afdol dikubur di perkuburan umum. Ini kesepakatan seluruh para imam madhab yang 4. Ya, kemudian mengenai jenazah atau mayit dikubur di dalam rumah, sebagian para ulama mereka berdalilkan dengan dikuburnya Rasulullah SAW di rumah beliau. Dan telah kita jawab pada pertemuan yang lalu sebagaimana dinukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, wa hadzal haditsu dalilun wa wajhu ala takhsisul anbiya bidzalik. Hadis tentang dikuburnya Rasulullah SAW di dalam rumah beliau ini menunjukkan pengkhususan para nabi, tidak yang lainnya. Ya. Dan juga perkara yang kedua yang telah kita baca pada pertemuan yang lalu, Rasulullah SAW ketika beliau sakit, yang sakit itu membuat beliau wafat, beliau mengingatkan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Walaula dzalik la abrazu qabrahu ghaira annahu khusyiya ayattakhidha masjidah." Kalau seandainya bukan rasa khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kuburan Nabi SAW itu akan dikubur di luar rumah beliau. Tetapi kekhawatiran beliau akan dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat ibadah, inilah yang membuat Rasulullah SAW khawatir dan dikuburlah beliau di rumah beliau sendiri. Ya, mungkin kita sering mendengar menjadikan masjid sebagai kuburan. Apa sebenarnya maksudnya? Sebenarnya pembahasan ini sudah kita bahas di awal-awal kajian kita, namun tidak masalah untuk kita mengulang-ulang. Ya, karena ilmu itu harus diulang-ulang. Yang diulang-ulang saja suka sering lupa. Apalagi tidak diulang-ulang. Ya. Datang beberapa riwayat hadis dari Nabi SAW yang mana Rasulullah SAW melarang untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. La taj'alu qabra masjidah. Jangan pernah kalian menjadikan masjid atau kuburan itu sebagai masjid. Ya, ada juga hadis yang kita baca tadi. Apa maksudnya? Di antara maksudnya adalah kita memindah amalan-amalan yang seharusnya dilakukan di masjid, kita pindah ke kuburan. Apa amalan yang dilakukan di masjid? Berzikir, berdoa, sholat. Inilah amalan-amalan yang dilakukan di mana? Di masjid. Ketika itu ada seorang badui
Ya sebagaimana dikhabarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, datang seorang badui di pojok masjid, dia kencing. Fazajarahun nas fanahahum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang pada waktu itu mulai marah dan menghardik. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam justru melarang sahabat-sahabat yang menghardik badui yang kencing di masjid tadi. Kemudian selesai dia kencing dan Rasulullah memerintahkan untuk membersih kencing tadi, beliau datang kepada badui tadi. Kata Nabi SAW bahwasanya ini masjid, tempat orang berzikir, tempat orang berdoa, tempat orang sholat, bukan tempat buang najis. Jadi ini fungsi masjid. Ketika fungsi ini dipindah tempat ke kuburan, maka dia telah menjadikan apa? Kuburan tersebut sebagai masjid, dan ini bukan pemahaman saya. Iya, datang riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Umar bin Khattab melihat Anas bin Malik salat di samping kuburan. Dan Anas tidak tahu kalau di situ ada kuburan. Kata Umar bin Khattab, al-qabra 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 al-qabra. Kuburan, kuburan, kuburan wahai Anas. Kemudian Anas melihat ke atas. Dia berpikir Umar berkata al-qamar, al-qamar, bulan, bulan dan bulan. Padahal maksudnya apa? Di situ ada kuburan. Selesai sholat, Umar bin Khattab berkata kepada Anas, ya Anas, tidakkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la taj'al qabri, la taj'alu masjidan qabra. Ya, jangan kau pernah jadikan masjid itu sebagai atau engkau menjadikan kuburan itu sebagai masjid. La tajul qabra masjidah. Jangan kamu jadikan kuburan itu sebagai masjid. Apakah Anas bin Malik membangun masjid di situ? Beliau tidak membangun masjid di situ. Tetapi beliau melakukan amalan-amalan yang seharusnya dilakukan di masjid, dilakukan di mana? Di kuburan. Ini pemahaman dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Iya, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la taj'alu buyutakum qabra. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Apa maksudnya? Rumah seperti kuburan adalah rumah yang tidak pernah di situ berzikir, tidak ada zikirnya, tidak ada salatnya, tidak ada doanya, rumahnya kosong dari ibadah. Nah, rumah kosong dari ibadah itu seperti kuburan. Dan Nabi SAW melarang kita menjadikan rumah itu seperti kuburan. Sadaqan Nabiyuna SAW. Dari kebiasaan orang-orang Yahud dan kebiasaan orang-orang Nasara, kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim. Banyaknya soal-soal yang mereka ajukan kepada para nabi mereka yang tidak penting. Dan banyaknya penyelisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Ini jalannya orang Yahudi dan jalannya orang Nasara. Iya, dan kemudian Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, la tatba'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta dakhala hujran dabin la dakhaltumuh. Bahwasanya akan ada daripada umatku, yaitu umat Islam, yang mereka mengikuti umat-umat yang terdahulu satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka niscaya umatku juga ikut masuk dalam biawak tersebut, kata Rasulullah. Apa sisi keterkaitannya? Akan ada daripada umat ini, ya akan mereka akan mengikuti bagaimana cara agamanya orang-orang Yahud, cara beragamanya orang-orang Nasara, dan kita berlindung kepada Allah agar dijauhi dari jalan-jalan tersebut. Iya, Rasulullah larang kita untuk menjadikan rumah seperti kuburan, kita jadikan rumah seperti kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menjadikan kuburan sebagai masjid, kita jadikan kuburan sebagai masjid. Bahkan ada sebagian orang berdoa di masjid dia kurang khusyuk. Salat di masjid itu kurang khusyuk. Bahkan berdoa di Ka'bah enggak sekhusyuk seperti dia berdoa di tempat-tempat yang dia keramatkan. Ya. Ini adalah sesuatu pergeseran nilai-nilai yang keliru. Bagaimana mungkin di rumah Allah
di tempat yang paling terbaik di muka bumi ini, kita tidak bisa mendapatkan ketenangan. Kok bisa di tempat yang lainnya kita bisa tenang? Ini kan aneh. Ini kan keliru. Kenapa ini semuanya? Karena memang ketertarikan hati tadi. Makanya untuk menutup pintu ini semuanya, Rasulullah SAW melarang kita untuk menjadikan apa? Kuburan itu sebagai masjid. Karena di antara fitnah yang paling terbesar, yang akan bisa merusak iman seseorang itu adalah kubur. Nggak ada fitnah yang lebih besar daripada ini. Fitnah kubur itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Iya, seperti yang sudah kita cerita pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Makanya ditutup oleh Nabi. Dan ini doa yang beliau ajukan kepada Allah. Allahumma la tajal qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai sesuatu yang disembah selain siapa? Selain Allah. Padahal kuburan beliau berada di kota Madinah, di kota suci. Yang semua tinggal di situ orang Islam. Karena orang kafir nggak boleh masuk kota Madinah. Orang kafir nggak boleh masuk kota Mekah. Bersamaan kuburan Nabi berada di kota muslimin, di kota suci. Tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah. Allahumma la tajal qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sesuatu yang disembah selain Allah. Ini kekhawatiran yang sangat luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu, kalau seandainya kuburan Nabi tidak berada di kota Madinah, di kota orang-orang yang mengerti tauhid, di kota yang orang-orang mengerti apa itu sunnah, ya, kita bisa bayangkan bagaimana kuburan Nabi hari ini. Kuburan Nabi misalnya di India, atau kuburan Nabi kita di Indonesia, atau di tanah Jawa, ataukah di tempat kita di Aceh. Kira-kira apa diapain tuh kuburan? Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana ngerinya kalau kuburan Nabi kita SAW berada di tempat kita. Tapi alhamdulillah Allah mengabulkan doa Nabi kita Muhammad SAW dikubur di kota suci. Ya, oleh karena itu terjaga kuburan Nabi. Siapa yang ingin mengusap-ngusap makam Rasulullah, siapa yang ingin berdoa kepada Rasulullah, itu dilarang. Sudah ada polisi-polisi yang menghalau siapa yang ingin mengusap-ngusap dinding makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang bisa kita petik di sini? Faedah yang bisa kita petik di sini, bagaimana kota suci itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada diskusi antara seorang yang berasal dari Turki, ya, dengan seorang awam dari orang Saudi, ya, orang dari Arab Saudi. Ya, dia menceritakan tentang ya kejelekan Mekah, kejelekan Madinah, ya, hal-hal yang jelek. Kemudian kata nenek ini, kalau seandainya di kota Madinah, di kota Mekah begitu pandangan ente, maka bagaimana di kota yang lainnya? Ya, bagaimana di kota yang lainnya? Kota Madinah, kota suci, kota Mekah, kota suci yang disucikan oleh Allah, yang Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar dijaga kota itu, yang Rasulullah juga berdoa kepada Allah agar dijadikan kota Madinah sebagai kota yang suci. Ya, jelek, tidak terjaga, maka bagaimana di kota-kota yang lainnya yang tidak ada jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para hadirin dan hadirat, kita berhadapan dengan orang-orang, kalau kita sampaikan dalil, kita sampaikan Al-Quran, kita sampaikan sunnah, itu sulit diterima dibandingkan terkadang kita sampaikan logika-logika. Jadi logika itu terkadang lebih mudah diterima daripada hadis atau ayat. Karena kalau setiap kita sampaikan ayat, bekam dan kedebu ayat, kamu hanya umpum ayat. Kamu dari jamun ke Islam, dari nek-nek tu kamu ke Islam. Ketika kita sampaikan hadis juga begitu. Memang kamu saja yang tahu hadis. Kami nggak tahu hadis. Guru-guru kami nggak tahu hadis. Kiai-kiai kami nggak tahu hadis. Selalu begitu. Ya, padahal kalau kita ingin merujuk dan melihat orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW dari kalangan sahabat Nabi, terluput dari mereka sebagian hadis dari Nabi SAW. Terluput dari Umar bin Khattab hadis tentang tayamum. Iya, terluput dari Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Pohon yang ditanya oleh Nabi SAW diketahui oleh siapa? Diketahui oleh Ibnu Umar.
Iya, terluput Nabi Sulaiman alaihissalam. Istana Balqis diketahui oleh seekor burung. Ya, Nabi Sulaiman nggak tahu di sana ada istana yang dipimpin oleh seorang wanita yang mereka menyembah selain Allah, diketahui oleh seekor burung. Sampai-sampai Allah ceritakan dalam surat An-Naml. Iya, burung tersebut berkata, "Ahatu bima lam tuhit bih." Wahai Sulaiman, aku mengetahui sesuatu apa yang enggak engkau ketahui. Ini kan luar biasa. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi, seorang rasul yang memiliki kelebihan, yaitu beliau punya kerajaan yang kerajaan beliau tersebut tidak pernah dimiliki siapapun manusia sebelum beliau dan setelah beliau. Beliau orang yang paling luas kekuasaannya. Ini kan bagian di keahlian beliau. Tetapi ada di sana istana yang nggak diketahui oleh Sulaiman, seekor burung yang mengetahuinya. Kata para ulama tafsir ketika menafsirkan ayat ini merupakan ujian kepada Sulaiman. Apakah Sulaiman dia menyombongkan dirinya dan melecehkan seekor burung tadi? Tidak ternyata. Nabi Sulaiman meminta bukti dari burung tersebut, ya, pengaku apa yang dia akui bahwasanya ada istana Balqis adalah benar. Sulaiman menulis surat, "Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim." Tidak ditolak oleh Nabi Sulaiman. Sulaiman enggak mengata, "Hai kah burung pea purno-purno kayak anak depelung tahu?" Belum Nabi, kah tahu? Ada. Ya, jadi selalu ketika kita mendatangkan sesuatu kebenaran yang datang dari Allah, kebenaran yang datang dari Rasul, selalu ditolak dengan apa? Kah pajan kamu no agama. Baro-baro di kiblat. Kan selalu begitu. Maka kita katakan ada perkara-perkara agama yang kita nggak tahu. Ya, yang kita jahil, mereka lebih paham, mereka lebih tahu, lebih lama belajar, lebih tua umurnya, tetapi tidak menutup kemungkinan ada 1-2 perkara agama yang diketahui oleh orang-orang seperti kita yang minim ilmu ini, nggak diketahui oleh orang-orang yang alim. Bisa saja. Dalilnya apa? Jelas tadi saya sebutkan dalil. Burung tahu sebuah istana yang nggak diketahui oleh Nabi Sulaiman. Ibnu Umar masih kecil, dia tahu pertanyaan yang ditanya oleh Nabi nggak diketahui oleh Abu Bakar, nggak diketahui oleh Umar, nggak diketahui oleh Utsman, nggak diketahui oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Ya, jadi bagaimana kita mendidik diri kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang tawadhu lillah, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena begitulah ilmu. Ya, begitulah tawadhu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, dan kita sebagai orang yang mengikuti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk bisa mencontohi mereka agar kita bisa disatukan dengan jamaah mereka. Ini maksud daripada pembahasan kita. Jadi saya ulangi kembali, setiap kita membahas masail-masail yang seperti ini, ketika kita membahas tentang akidah-akidah yang datang dari para ulama, itu maksudnya kita bukan sedang menceritakan diri kita. Itu harus difahami. Kita sedang tidak menceritakan diri kita dan kita sedang ingin menyalahkan orang lain, tidak. Tetapi maksud kita sedang mencerita, ini loh jalannya Rasulullah, ini loh jalannya para sahabat, ini loh jalannya para tabi'in, ini loh jalannya para imam. Siap nggak kita mengikutinya? Ya, sehingga dengan kita mengenal ini jalannya mereka, kita berusaha untuk mengikuti jalan tersebut agar kita dimasukkan bersama golongan mereka. Itu tujuannya. Jadi bukan tujuannya kita mempelajari agama begini-begini, nyok kamu. Kita tunjukkan diri kita sendiri, enggak. Ini harus difahami. Karena setiap kita belajar begini selalu dikatakan pekah mendang yang betul. Kita nggak mengatakan kita yang betul adalah Rasul, yang betul adalah sahabat, yang benar adalah para tabi'in, yang benar adalah para tabi'ut tabi'in. Ini yang menjadi standar kebenaran kita, bukan saya, bukan siapapun. Iya, ini maksud kita. Ini loh kaum muslimin, jalannya Rasulullah. Ayo sama-sama kita berjalan di atas jalan tersebut. Kita saling ta'awun, saling bantu-membantu agar kita bisa berjalan di atas sunnahnya Rasulullah. Itu maksudnya.
Jelas ya? Itu maksudnya. Dan inilah keharusan yang harus kita pelajari, tawadhu. Apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasul. Sebuah kisah yang mungkin kisah ini sudah sering saya ceritakan. Cuman saya ulang-ulangi lagi agar kita mengetahui bagaimana akhlaknya mereka. Orang-orang mulia di dalam Islam. Ketika Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah. Ya, masuk seorang sahabat yang masih muda, yang mungkin hadirin yang hadir di sini dan hadirat jarang mendengarnya. Sa'id bin Amr al-Jumahi. Seorang pemuda yang mungkin jarang kita dengar nama beliau. Masuk dia di hari Umar diangkat sebagai khalifah. Kata Sa'id bin Amr al-Jumahi, "Ya Umar, ittaqillah." Wahai Umar, takutlah kamu kepada Allah. Sayangilah rakyatmu, cintailah rakyatmu apa yang kau mencintai dirimu dan keluargamu. Dan bencilah kepada rakyatmu apa yang kau benci untuk dirimu dan keluargamu. Dan jangan kau bedakan rakyatmu yang jauh denganmu dengan rakyatmu yang dekat denganmu. Sama ratakan pembangunan. Berikan mereka keadilan seluruhnya. Ini kan luar biasa. Nasihat seorang pemuda kepada seorang sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, yang selalu bersahabat dengan Rasulullah SAW, yang dipuji oleh Nabi dengan sekian banyak hadis. Kalau seandainya kira-kira kita di posisi Umar, apa yang akan kita katakan? Kalau kita di posisi Umar, hai, kayak pilih-pilih bos idom nih lah, kayak penolong. Wah, nak tolong. Umar. Nggak ada Umar bin Khattab. Demikian. Atau minimal ya paling sopannya kalau kita Umar, memang kita memang nggak pantas jadi Umar. Jadi hati-hati suka melekopi ini Umar umat ini kita subhanallah. Jadi malu kita melihat bagaimana hebatnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau kita minimal ya tenang aja ente. Pokoknya serahkan semua sama saya, beres. Ya, beka perno canggu melango apa? Tenang apa kau ji? Slow kak kita duit nah bentar, tenang. Tapi enggak demikian. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, "Ya Zaid, aku enggak pantas untuk mengemban tugas yang besar ini. Aku enggak mampu. Aku bukan orangnya." Itu yang diutarakan oleh Umar bin Khattab, tawadhu. Dari murid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang mengaku cinta kepada beliau, cinta kepada para sahabat, kita berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami kelembutan sebagaimana lembutnya hati para sahabat. Ya Allah, berilah kami petunjuk ya Allah, agar mudah menerima apa yang datang darimu ya Allah, apa yang datang dari sahabatmu ya Allah, dari Rasulmu ya Allah, sebagaimana mereka begitu mudah menerima apa yang datang darimu ya Allah. Ini selalu kita berdoa. Kita bukan sedang menceritakan kamu agak Umar, bang. Ya ikut pengajian kamu agak Umar mendumoyan. Kita nggak ada yang mengatakan demikian. Kita sedang menyebutkan sosok hebat, ya, sehingga kita kira-kira yang mengaku cinta sama mereka, di mana kita? Jangan-jangan kita semua hanya sekedar cuman sekedar mengaku cinta kepada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian saudara-saudaraku muslimin, ya sebagaimana sudah menjadi kebiasaan kita, 10 menit atau 15 menit sebelum Isya kita buka sesi tanya jawab. Ya tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Ya jadi kalau ada soal nanti bisa ditulis di kertas atau ditanyakan langsung. Saya baca sedikit lagi. Yang ketiga, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yadfanu ashabahu bil baqi. Wa fi'luhu awla min fi'li ghairihi. Wa innama ashabu ra'au takhsisahu bidafnihi bibaitihi liwurudin nas bidzalik kama taqaddam. Dan Nabi SAW beliau mengubur sahabat-sahabatnya di Baqi. Ketika Rasulullah masih hidup, ada yang meninggal dari sahabat Rasulullah, kemudian beliau menguburnya di Baqi. Dan perbuatan Nabi SAW itu lebih dikedepankan dibandingkan perbuatan orang lain kepada Rasul SAW. Karena perbuatan orang lain kepada Rasulullah itu bukan dalil.
Tapi perbuatan Nabi SAW atau ikrarnya beliau, diamnya beliau dengan dari sebuah permasalahan di masa hidupnya beliau itu merupakan apa? Sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka melihat pengkhususan di kuburnya Nabi SAW di rumah karena datang nas. Jazakallahu khairan. Karena datang nas dari beliau sebagaimana yang dikhabarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ajmain. Yang keempat, anu yuhdits min dafnihi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil maqabir tanazu wa tanafus fihi fatutlabuhu kullu qabilatin liyudfan indahum. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal pada waktu itu, setiap kabilah karena mereka semuanya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kabilah menginginkan agar Nabi dikubur di tempatnya. Kabilah A pingin Rasulullah dikubur tempat mereka. Kabilah B pingin Rasulullah dikubur di tempatnya. Kabilah C pingin Rasulullah dikubur di tempatnya. Jadi setiap kabilah menginginkan Nabi dikubur di situ. Terjadi perselisihan di situ. Nah supaya tidak terjadi perselisihan dan menutup segala pintu fitnah, dikuburlah Nabi di mana? Di rumah beliau karena sesuai dengan wasiat yang didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya, pendapat yang kedua tadi dikatakan boleh ya, mengubur jenazah di kuburan boleh-boleh saja. Tetapi yang itu menyelisih aula, menyelisih yang lebih utama. Iya. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan mengubur jenazah di rumah atau yang semisalnya itu makruh hukumnya. Hukumnya apa? Makruh. Disebutkan di sini karahatu dafan fid daur wa nahwiha minal amlakil khassah sawan kana al mayyit kabiran aw saghiran wa hadha qawlu Hanafiyah wa ba'd Syafi'iyah wal Hanabilah wa kadza qarahu Malik ad-dafn fi dur lisaqat. Ya. Kedua, dibenci dikubur di rumah dan semisalnya. Apakah tanah tersebut milik pribadi ataukah milik orang lain? Iya. Apakah mayitnya itu orang yang sudah dewasa ataukah mayitnya itu orang kecil, anak kecil? Dan ini pendapatnya Hanafiyah. Bisa dibaca dalam kitab Fathul Qadir di jilid yang kedua di halaman 249. Dan juga ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Ya, pendapat sebagian Syafi'iyah. Ini bisa dibaca di kitab Hasyiah Qailubi wa Umairah di jilid yang pertama di halaman 149 dan bisa dibaca di Hasyiah Jamal di jilid yang kedua di halaman 200. Itu sebagian Syafi'iyah memandang itu makruh. Iya. Wal Hanabilah, dan ini pendapatnya Hanabilah bisa dibaca dalam kitab Al-Furu' di jilid yang kedua di halaman 278 dan bisa dibaca dalam kitab Al-Insaf di jilid yang kedua di halaman 547. Wa kadza karaha Malik, dan Imam Malik juga benci untuk dikubur di rumah, dikhawatirkan dia akan jatuh. Ya, jadi ternukilkan dari sebagian ulama madhab ya, kalau mengubur jenazah di kuburan itu hukumnya makruh. Dan ini saya tekankan kembali ya, setiap pendapat atau setiap permasalahan yang kita bahas, apakah dalam masalah fikih ataukah dalam masalah akidah, kita berusaha selain menukilkan hadis atau ayat Al-Quran, kita berusaha untuk menukilkan apa yang datang dari ulama kita. Karena tentunya pemahaman ulama itu lebih baik dari pemahaman kita. Ya, mereka itu orang yang jauh lebih cerdas dibandingkan kita. Jadi buat apa repot-repot kita mikir sendiri, mending kita ambil yang sudah jelas dari ulama kita. Ya, apakah dari Imam Syafi'i, apakah dari Imam Malik, apakah dari Imam Abu Hanifah, apakah dari Imam Ahmad dan dari murid-murid mereka. Mereka sudah mengolah semuanya. Jadi untuk apa kita buat pendapat kita sendiri? Repot enggak? Repot. Bahkan Imam Nawawi dalam kitab Syarhul Muhadzab, beliau membahas sebuah permasalahan yang permasalahan itu belum terjadi dan terjadi di zaman kita. Apa yang beliau bahas? Beliau membahas bagaimana hukum sholat seseorang ketika dia dibawa oleh burung yang sangat besar. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi 600 tahun yang lalu, belum ada pesawat. Tapi sudah disebutkan masail ini dalam kitab mereka. Bagaimana cara kita sholat
kalau dibawa oleh burung yang sangat besar. Gimana sholatnya? Luar biasa kan? Jadi semua permasalahan-permasalahan agama ini ya sudah tersusun rapi dalam kitab-kitab para ulama kita. Jadi saya ulangi kembali, ngapain repot-repot kita datangkan pemikiran kita. Semuanya sudah gamblang, semua sudah jelas, tinggal kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita berusaha untuk menyebarkan di tengah-tengah muslimin. Iya, ini saja dalam beragama, sangat mudah. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Zuhri rahimahullah, wa 'alallahil bayan wa 'alar rasul balak wa alaina taslim. Allah yang menurunkan agama ini, Rasul yang menyampaikan, adapun kita terima. Terima apa yang datang dari Allah, terima apa yang datang dari Rasul, terima apa yang telah dibahas oleh para ulama-ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Sudah selesai. Ngapain kita buat mazhab baru yang gak jelas benarnya, yang ada kekeliruan dan kesalahan. Kalau kita buat mazhab baru, saya buat mazhab baru, fulan mazhab baru, ada berapa mazhab jadinya? Itu justru akan membuat keresahan di masyarakat. Ya, justru kita mengambil apa yang sudah ya dibakukan oleh para ulama kita. Dan demikian Allah ingatkan kita dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada para ulama kalau kamu tidak tahu permasalahan. Kita disuruh kembali kepada ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan dan juga para malaikatnya bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah, dan juga para ulama mereka mempersaksikan apa yang dipersaksikan oleh Allah, apa yang dipersaksikan oleh para malaikat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ketika menerangkan ayat ini, di antara semua manusia yang ada di muka bumi ini, Allah memilih para ulama sebagai ya orang yang terbaik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah menyebutkan tentang kemuliaan para ulama, apa maksudnya? Untuk kita mengambil bagaimana cara mereka memahami agama. Jelas di sini ya? Karena kita serba terbatas. Terbatas bahasa Arabnya, terbatas usulnya, terbatas huruf, furu' dan sebagainya. Banyak keterbatasan dari kita. Tinggal kita baca, oh begini pendapat ulama kita, ini pendapat ulama kita, ini pendapat ulama kita. Sudah kita amalkan. Selesai kan? Nggak ada yang sulit. Nah, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Saya baca soal. Saya ingin menanya tentang manhaj salaf, Sufi dan Wahabi. Apakah mereka sama, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kalimat salaf ya adalah kalimat yang agung, kalimat yang sangat mulia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai pencetus kalimat ini. Ya, Rasulullah sebagai pencetus kalimat ini. Ketika beliau sakit dan sakit ini membuat beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Datang Fatimah radhiyallahu taala anha menjenguk ayahanda beliau. Kemudian Fatimah sedih menangis melihat bagaimana keadaan dan kondisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, ittaqillah wasbiri wa ana laki khairun salaf." Wahai Fatimah, takutlah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Dan saya adalah sebaik-baik salaf untukmu. Saya sebaik-baik pendahulu untukmu. Saya sebaik-baik indatu untuk drone. Itu kurang lebih disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Inilah nama yang sangat indah. Inilah nama yang sangat agung. Dan ya, ketika seseorang berusaha untuk mengikuti jalannya Rasulullah atau mengaku sebagai pengikut salaf, itu tidak hanya cukup sekedar pengakuan. Ya, tidak cukup hanya sekedar memberikan label
nama pesantrennya Salafi. Bajunya mereknya Salafi, semua Salafi, pengikut salaf. Nggak cukup. Tidak apa? Tidak cukup. Walaupun setiap hari kita ngomong Salafi, 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 saya Salafi, saya Salafi, sejuta kali sehari. Kalau kita tidak berjalan di atas jalan yang telah disepakati oleh para salaf, maka kita tidak dianggap sebagai pengikut salaf. Jadi huruf ya pada kalimat salafi adalah ya nisbah. Salafi adalah pengikut para salaf. Syafi'i pengikut madhab Syafi'i. Maliki pengikut madhab Malik. Ya, dan perlu diketahui Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah adalah ulama salaf. Mereka adalah orang pengikut dari Nabi SAW. Iya. Nah, sekarang para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, manhajus salaf, tariqatus salaf, jalannya salaf itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an. Bukan menjaga kita ya, antum harus pahami. Menjaga manhajus salaf bukan menjaga kita. Kita nggak ada jaminan dijaga oleh Allah kecuali kita berusaha untuk menjalani apa yang diinginkan oleh Allah. Saya katakan Allah menjaga manhajus salaf. Apa itu manhajus salaf? Manhajus salaf adalah manhajnya Rasulullah, ditempuh oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, dan diikuti oleh para tabi'ut tabi'in. Inilah namanya manhajus salaf. Nah, siapa yang mengikuti dari jalannya mereka, maka dia dianggap sebagai pengikut para salaf. Tapi kalau seandainya dia mengaku sebagai pengikut para salaf, tetapi tidak berjalan di atas jalan para salaf yang telah pakem di dalam kitab-kitab para ulama, maka pengakuan kita sebagai pengikut para salaf tidak bermanfaat sama sekali. Bisa difahami ya? 6. Walhamdulillah, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, permasalahan ini sudah saya singgung beberapa dalam pertemuan yang lalu. Iya, kita punya referensi, punya literasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk mengenal bagaimana manhaj salaf itu. Iya, di antara literasi yang sudah begitu jelas dan gamblang adalah Al-Quranul Karim. Walhamdulillah, para ulama telah menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Qurtubi telah menafsirkan Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir telah menafsirkan Al-Quran. Imam Baghawi juga telah menafsirkan Al-Quran. Mereka telah menafsirkan Al-Quran. Begitu juga kitab-kitab hadis. Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan Nabi SAW dari semenjak beliau diutus oleh Allah sampai beliau diwafatkan. Itu lengkap dalam kutubus sittah. Dan para ulama juga telah mensyarah. Sahih Bukhari disyarah oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kitab Sahih Muslim disyarah oleh Imam Nawawi. Kitab Sunan Abu Daud, Aunul Ma'bud disyarah oleh Fairuz Al-Abadi. Al-Imam Nasai punya kitab Tuhfatul Ahwadi, syarah terhadap Sunan Nasai. Ya, jadi semua para ulama kita telah menjabarkan, menjelaskan apa maksud dari hadis Nabi, apa maksud ini, apa maksud itu. Tinggal kita membaca. Begitu juga dalam masalah akidah, i'tiqad. Ya, kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang menjelaskan bagaimana kitab i'tiqad Ahlus Sunnah itu begitu banyak. Kita mulai dari Kitabus Sunnah miliknya Imam Ahmad. Kitabus Syariah miliknya Imam Syafi'i. Ya, kitab Al-Ibanah miliknya Ibnu Battah. Kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah miliknya Al-Lalikai. Kitabus Syariah miliknya Al-Alajurri. Kitab Aqidatis Salafi Ashabul Hadits miliknya Sabuni. Kitabus Sunnah miliknya Ibnu Abi Asim. Kitab Musannaf Ibnu Abdul Razak, kitab Musannaf miliknya Ibnu Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah yang menukilkan bagaimana akidahnya para sahabat Nabi SAW. Iya, kemudian datang ulama setelahnya Al-Imam Dhahabi menulis kitab Al-Ulu, Al-Aliyul Azim. Ini kitab-kitab bukan kitab yang ditulis di tahun 2019. Ini kitab ditulis oleh ribuan tahun yang lalu. Ibnu Abi Asim. Iya, tahun berapa beliau hidup? Di tahun 200-an Hijriah. Imam Ahmad di tahun 100 Hijriah. Al-Imam Al-Likai hidup di tahun berapa? 500-an Hijriah atau kurang lebih. As-Sabuni hidup pada tahun 300 Hijriah. Inilah kitab-kitab kuno. Kuno dalam arti kata ditulis oleh para ulama terdahulu dan itu semuanya masih terjaga sampai detik ini sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'anul Karim.
Imam Bukhari rahimahullah, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Beliau punya masalah dengan guru beliau, Muhammad bin Yahya Az-Zuhri. Sehingga beliau diusir dari pondok beliau. Pulang ke kampungnya. Setiba di kampungnya tidak ada satupun yang mau menerima hadis dari beliau. Beliau pindah ke Samarkandi. Ternyata di sana juga tidak ada yang mau menerima hadis darinya. Tidak mau mengambil ilmu dari Bukhari. Disebutkan dalam sejarah, Imam Bukhari meninggal yang mengubur beliau hanya 5 orang. Secara logika, para hadirin, secara logika ya, seseorang dibaikot di masa hidupnya, kitabnya tidak boleh disebarkan. Dan beliau tinggal di Rusia, Uni Soviet. Ya, Bukhara itu daerah negara Uni Soviet. Secara logika kitabnya bisa tersebar atau enggak? Enggak bisa tersebar, gimana mau tersebar? Jangankan cerita kitab yang ditulis ribuan tahun yang lalu dibaikot. Kita punya uang tahun 90-an, uang 1.000 rupiah, 5.000, 10.000, 100.000, 50.000. Uangnya itu ada di semua masyarakat Indonesia yang hidup tahun 90-an. Sampai detik ini antum punya uang enggak, uang 10.000 tahun 90? Punya enggak? Punya uang 1.000-an tahun 90? Atau uang 50 ribuan tahun 90-an? Enggak ada. Jangankan uang tahun 90-an, jangankan uang tahun 40-an, 30-an, 60-an, tahun 90 saja uangnya sudah langka. Padahal dipegang oleh ratusan juta masyarakat Indonesia. Mana uang itu semua? Enggak ada. Karena dia enggak ada hubungannya dengan agama. Tetapi sesuatu yang ada hubungannya dengan agama, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan agama ini dan kami pula yang menjaganya. Allah yang menjaga agama ini. Kitab ditulis oleh Imam Bukhari di Samarkandi sana, di negeri beliau di Bukhara. Ribuan tahun yang lalu beliau dibaikot. Kitabnya sampai ke Aceh. Sampai ke Lamprit sini. Qala al-Bukhari, hadis Bukhari. Kenapa ini semuanya? Penjagaan dari Allah. Karena itu bagian dari syariat Allah, itu bagian dari agama Allah. Tidak akan terluput satu perkara pun. Cuman tinggal kita mau nggak kembali kepada literasi, ya, kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama tersebut. Lagi-lagi saya katakan kita bukanlah orang yang menganggap diri kita benar, tetapi kita mengatakan yang benar adalah Rasulullah, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Dan kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mencintai mereka, agar kita mudah untuk mengikuti jalan mereka dari kitab-kitab mereka tersebut. Dan alhamdulillah sebagian kitab tersebut itu menjadi kurikulum pelajaran kami dulu ketika kami belajar. Ya, menjadi kurikulum wajib di tempat dulu kami belajar. Ya, kitab-kitab yang sebagiannya saya sebutkan tadi. Jelas ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin dengan itu kita akan bisa memahami siapa saja yang mengikuti jalan salaf apapun namanya. Apapun namanya, kalau dia memang mencocoki salaf, dialah ahlul haq. Tetapi kalau seandainya dia tidak berjalan di atas jalannya salaf, termasuk kita, maka kita termasuk orang yang sesat. Kita semuanya yang tidak mengikuti jalan salaf, tidak mengikuti jalan Rasul, tidak mengikuti jalannya sahabat, kita semua tersesatkan. Kenapa tersesatkan? Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang seseorang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti selain dari jalannya mukminin, mengikuti selain dari jalannya sahabat Rasulullah sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, maka kami akan palingkan mereka kemana mereka berpaling, dan kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, yang neraka jahanam itu jelek-jelek tempat kembali. Jadi kita semua umat Islam, ketika kita menyimpang dari ajarannya Rasulullah dan apa yang telah disepakati oleh para sahabat Nabi SAW, Allah mengancam kita semuanya dengan apa? Kesesatan. Syarif paham ya? Kemudian sudah dan belum? Adapun yang duanya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Biar dingin sedikit. Saya ingin bertanya mengenai kuburan. Bagaimana bentuk kuburan dibangun seperti makam Sultan Iskandar Muda di samping pendopo Meligo? Apakah kaum awam yang boleh dibangun beratap? Bagaimana sikap masyarakat terhadap penolakan pembelian tanah untuk kuburan di suatu kampung dikarenakan khawatir kampung tersebut akan menjadi kampung kuburan? Padahal di kota Banda Aceh lahan untuk kuburan terbatas. Jazakallah khairan wa anta jazakallah khairan.
Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seperti yang saya sebutkan tadi, ya, urusan agama itu sudah pakem, sudah jelas, sudah gamblang, sudah ada aturan mainnya, sudah ada SOP-nya, jelas semuanya. Ya, setiap permasalahan itu selalu ada aturannya, kan begitu. Saya sering memberikan logika, kadang dengan logika-logika gini lebih mudah untuk diterima. Iya, misalnya saya umumkan kepada para jamaah semuanya, saya akan membangun masjid. Masjidnya mungkin setengah dari masjid Oman ini. Tapi juga 2 lantai. Untuk penghematan, saya tidak menggunakan pondasi. Jadi kekuatannya itu dari tangga saja. Saya akan buat tangga keliling untuk menguatkan bangunan. Jadi nggak pakai pondasi. Ini teori saya. Nah, kira-kira arsitek yang hadir di sini setuju nggak dengan teori saya? Ada yang arsitek di sini? Ada yang arsitek? Bangun masjid 2 lantai seperti ini nggak pakai pondasi. Tapi saya kuatkan dengan tangga-tangga di sekelilingnya. Setuju nggak kira-kira? Mana arsitek? Saya pengen tanya arsitek. Setuju nggak? Nggak setuju ya, kenapa? Karena tidak akan memberikan kekuatan, itu sudah pakem kan? Sudah pakem kan? Oke. Atau kalau ada orang sakit, saya punya pandangan, itu disuntiknya jangan di tangan ataukah disuntik di sini, kita suntik di mata saja. Gimana dokter-dokter, setuju nggak? Setuju Renza? Kenapa nggak setuju? Hah? Kan terserah saya mau ngomong apa? Hah? Gak ada teori yang mengatakan suntik itu di mata, gak ada teori. Jadi sesuatu perkara ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu arsitek, sudah ada pakemnya, sudah ada kejelasan yang jelas dan gamblang. Mungkin gak ilmu agama gak ada kejelasan? Mungkin gak? Mungkin gak sesuatu yang Allah turunkan 30 juz Al-Quran. Rasulullah berdakwah 23 tahun, gak ada kejelasan, masing-masing terserah mau pulang apa bilang sana. Mau amal apa terserah sana, gak ada masalah. Gak ada di sana, mana aturan mainnya? Secara logika mungkin gak? Secara logika gak masuk akal. Ya perkara dunia saja ada yang pakemnya, masa ilmu agama gak ada pakemnya? Paham di sini? Jadi apapun hal yang kita lihat, apapun hal yang kita dengar, kita kembalikan kepada pakemnya. Bagaimana dari hadis-hadis Rasulullah SAW dalam memahami perkara tersebut? Yang saya tahu, yang saya ketahui, saya tidak menafikan mungkin ada ilmu yang di sana yang saya nggak ketahui. Yang saya ketahui datang hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata kepada Aba Hayat, "Ya Aba Hayat, hal tuhibbu an ab'athauka bima ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min qubrin musyrifin illa sawaitahu." Wahai Aba Hayat, apakah engkau ingin aku utus kepada sebuah tugas yang Rasulullah dulu juga pernah mengutus saya kepada tugas tersebut? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pesan dari Nabi SAW, ma min qubrin musyrifin, tidak ada dari kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan dengan tanah. Ini yang saya ketahui Bapak dan Ibu-ibu ya, yang saya ketahui dari Nabi SAW. Kalau memang ada ilmu yang lain, oh itu hadisnya sudah mansuh, sudah dihapus. Yang benar kata Rasulullah, tinggikanlah kuburan setinggi-tingginya supaya orang tahu itu kuburannya para wali. Saya nggak tahu, kalau ada berarti saya salah, saya bertobat, saya beristighfar kepada Allah. Ternyata hadis yang saya bawa adalah hadis yang sudah dihapus. Kan gampang kan? Gampang nggak? Tapi kalau seandainya berargumen bukan dengan hadis, argumennya apakah lebih carang dari ji? Waduh, kalau gitu repot saya. Ya, bukan saya yang carang, lu mana carang? Yang saya bawa hadis Nabi, kecuali logika saya, boleh ditolak, boleh diambil, jelas ya? Jadi ya begitulah, kalau memang ada hadis yang lain, saya bertaubat, saya beristighfar, ternyata saya salah dan saya keliru, ternyata hadis yang saya baca sudah dihapus dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, nomor sekian, di Sunan Abu Daud, dan ini hadis yang tidak boleh dipakai lagi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpel enggak? Simpel. Nah, wallahu a'lam bishawab. Karena sudah adzan, mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.